Tolong, ada apa, Bu? Oh, iya, saya tim medisnya. Baik, sebelum melakukan tindakan inisial assessment, kita amankan dulu pasien. Setelah itu, kita lakukan 3A, yaitu aman diri, yaitu amankan diri kita menggunakan APD. Lalu, amankan lingkungan pasien, suruh orang mundur agar tidak mengelilingi pasien. Lalu, kita mengamankan pasien, jangan menambah cedera pada pasien. Selanjutnya, kita akan melakukan tindakan APU. Yang pertama, alert. Ibu. Jika tidak ada juga respon, tepuk pasien. Ibu. Jika tidak ada juga, kita bisa mencubit atau memberi rangsangan nyeri pada pasien. Jika tidak ada juga jawaban, maka kita cek nadi karotisnya. Baik, nadi karotis pasien lemah. Kak, tolong telepon ambulan ya. Baik, selanjutnya kita akan mengecek airway pasien. Sebelum kita mengecek airway pasien, kita pastikan dulu pasien tidak mengalami cedera. Jika pasien dicurigai mengalami cedera di bagian punggung dan servikal, maka kita akan membuka jalan napas pasien menggunakan jautras. Tapi, jika tidak bisa, menggunakan chin lip. Setelah itu, kita lihat jalan napas pasien. Seperti gumpalan darah atau sisa makanan bisa kita bersihkan dahulu. Jika tidak ada, maka kita lanjut dengan breathing atau check, look, listen, and feel. Kita dengarkan suara napas pasien, lalu kita rasakan hembusan napas pasien di pipi kita, lalu kita lihat pergerakan dada pasien. Setelah itu kita bisa membuka baju pasien sedikit, lalu kita lihat, kita inspeksi dada pasien apakah mengalami luka, lalu kita lihat apakah dada pasien simetris atau tidak. Selanjutnya kita auskultasi dada pasien. Vesikuler. Selanjutnya kita perkusi, sonor, hipersonor. Selanjutnya yaitu palpasi. Kita rasakan apakah ada krepitasi, yaitu seperti bunyi kreces. Lalu kita lanjutkan dengan circulation. Kita RJP pasien dengan 5 siklus, yaitu dengan total 150 kompresi dan 10 ventilasi. Setelah kita mengkompresi pasien, kita rasakan nadi pasien. Jika nadi pasien lemah dan pernapasan pasien cepat, berarti pasien mengalami shock. Selanjutnya, disability. Untuk disability, maka kita lanjutkan dengan memanggil nama pasien lagi. Ibu. Jika tidak ada jawaban, maka kita bisa memberi rangsangan nyeri. Jika tidak ada juga respon dari pasien, maka kita lihat apakah mata pasien bisa membuka. Jika tidak, maka nilainya 1. Apakah verbal bisa berbicara? Jika tidak, nilainya 1. Jika motorik pasien tidak bergerak, maka nilainya 1. Lalu kita bisa lihat pupil pasien. Apakah pupil pasien mengalami anisokor atau tidak? Isokor. Ketika mengalami isokor, maka pupilnya sama besar antara kanan dan kiri. Ketika anisokor, pupilnya membesar sebelah. Lalu kita lanjutkan L-posture. Maka kita buka baju pasien semuanya, pastikan agar pasien diselimuti. Selimut pasien agar tidak terjadi hipotermi. Setelah menselimuti pasien, maka kita mengecek badan pasien semuanya, apakah pasien mengalami luka,
terbuka atau trauma pada badan pasien. Jika pasien mengalami luka terbuka, maka kita atasi pendarahannya terlebih dahulu. Maka kita perban atau balut luka pasien untuk menghentikan pendarahannya. Setelah kita menghentikan pendarahan pasien, kita tunggu ambulan datang. Kak, ayo itu ambulannya sudah datang. Baik, saya akan melakukan tindakan secondary survey. Melanjutkan tindakan yang awal yaitu primary survey. Pasien sudah sampai di rumah sakit, maka kita harus mengevaluasi airway, breathing, dan circulation pasien. Lalu kita evaluasi TTP pasien. Setelah itu kita evaluasi trauma tambahan atau luka pada pasien dari kepala sampai kaki. Kita mulai dari kepala dulu, apakah ada luka atau trauma tambahan, ekstremitas atas, dada, abdomen, pelvis, sampai ekstremitas bawah. Setelah itu, jika fraktur di bagian kaki, maka kita menggunakan papan bidet atau